Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Hawkins. Dan di video kali ini kita akan membahas tuntas trade karakter baru ya guys ya. Let's go, mari kita langsung cek aja karakternya. Oke, jadi ini adalah karakter yang gua maksud ya, yaitu Stussy atau Vegapunk Spy gitu ya. Jadi ini karakter baru banget yang rilis pada hari kemarin, dan dia itu role-nya sebagai defender dengan elemen warna hijau ya guys ya. Dan untuk garansi Stussy sendiri, bentar kita hitung dulu guys. Sekalian ngitung gitu kan. Oke, nah ini di sini kan dia butuh 30 tiket ya. Dia butuh 30 tiket buat mendapatkan satu garansi si Stussy ini ya guys ya. Dan di sini itu, nah, setiap 50 RD kita dapat satu. Nah, berarti kalau kita butuh 10, kita berarti butuh 500 RD. Nah, biar kita dapat 30 tiket, kita harus mempunyai 500 ditambah 500 ditambah 500, jadinya 30 tiket, yang artinya garansi dari Stussy sendiri itu seharga 1500 RD ya. Bounty festivalnya cukup mahal gitu, seperti Uta zaman dulu ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari skill, trait, dan mungkin detail dari model dari Stussy sendiri ya, dari karakternya. Di sini gue bahas detail karakternya dulu nih ya. Nah, oke, kita diputerin dulu. Terus animasi pas mau main. Oke, dan ini waktu dia jalan. Oke. Dan ini waktu dia mau in match. Dan ini salah satu cukup menggoda ya guys ya. Ya udahlah, intinya gitu aja. Kita langsung aja ke skill ya. Di sini dia mempunyai dua skill, yaitu skill yang pertama, You Will Forgive Me Won't You. Oke, langsung aja kita lihat. Di sini dituliskan yaitu serangan jarak jauh ya. Serangan jarak jauh tetapi kita ngedash ke depan. Serangan dash ke depan dengan tipe jarak jauh. Nah, intinya gitu. Nah, di sini itu dia itu damage-nya sebanyak 299 tetapi ignore death, dan juga cooldown-nya 21 detik. Cukup cepat. Dan di sini keterangannya dia itu menambahkan damage ketika melawan user Devil Fruit atau pengguna buah iblis ya. Ketika lawan pengguna buah iblis, dia dapat tambahan damage sebanyak 100% dari skill 1 ya. Jadi bolehlah. Jadi seorang defender bolehlah dia ada ignore death, ada tambahan damage pas lawan Devil Fruit. Oke. Dan di sini nggak ada yang namanya efek knockback ya. Oke, mungkin di skill kedua atau mungkin dari basic attack yang ketiga mungkin. Langsung aja kita lihat yang skill kedua. Di sini namanya Paper Art After Image. Nah, itulah namanya lah. Oke, di sini dikatakan skill ini skill counter ya. Oke, skill counter, dan di sini ketika counternya berhasil, dia bakalan memberikan efek stun sebanyak 5 detik ke musuh, dan kita bakalan dapat increase attack, dan kita invincible selama 5 detik. Oke. Jadi ketika counternya ini aktif, kita ngasih stun ke musuh, kita invincible, jadi nggak bisa dihit sama sekali selama 5 detik, dan juga kita bakalan dapat tambahan damage. Oke, itu ketika berhasil ya. Oke, kalau kita tidak berhasil apa nih? Kalau kita nggak berhasil, kita cuma dapat tambahan attack doang selama 20 detik. Dan di sini cooldownnya sendiri cukup cepet ya guys ya. Iya. Di sini cooldownnya lumayan cepet guys, 23 detik ya. Gokil. 23 detik. Cuman nggak ada efek knockback lagi ya. Waduh. Kok nggak ada efek knockback nih skill 1, skill 2 kok nggak ada guys, ngomong-ngomong guys. Oke, cuman kalau dari segi skill dari cooldownnya ya, itu cepet sih, 20 detikan semua. Gila, biasanya minimal ada 30 gitu, salah satu gitu kan. Cuman ini terlalu cepat sih. Oke, di sini timbusnya dia recovery ya. Jadi kalau timbus dia itu nambah darah tim. Dan ya, langsung aja mari kita bahas di segi trade-nya guys. Oke, jadi langsung aja mari kita bahas dari segi trade-nya. Yang pertama di sini dituliskan ketika darah 70% atau lebih, kita bisa memperpanjang bendera sebanyak 50%. Ya, intinya manjangin bendera gitu.
Dan di sini dituliskan kita bisa meremove status efek dan juga nullify status efek yang diberikan oleh musuh. Oke, dia bisa remove dan juga nullify status. Bagus banget, seorang bounty festival bisa seperti itu. Mantap, boleh. Tapi dengan syaratnya harus 70% darah ya, atau di atasnya. Cuman kalau di bawah 70, dia bakalan terkena status dan nggak bisa mengisi bendera dengan panjang. Ya, seorang bounty fest mah pasti begitu kan, selalu ada ya kekurangannya meskipun memang kelihatan OP kan. Oke, terus lanjut yang kedua, ketika menyerang musuh menggunakan skill 1, 50% recovery damage given and reduce enemy max HP 50% of damage dealt. Oke. Di sini skill satunya, ketika kita pakai skill 1, dia kan ngasih damage tuh. Nah, pokoknya apa ya, blok HP dia itu bisa ngeblok max HP-nya musuh dengan damage dari skill 1 50%-nya. Jadi misalnya lu pakai skill 1, nah damage lu 1000. Nah, nanti blok HP-nya musuh itu bakalan 500, soalnya diambil 50% doang. Ya, intinya dia itu butuh attack lah, biar blok HP-nya itu lumayan banyak gitu kan. Ya, intinya gitulah. Oke, semoga paham. Oke, terus yang kedua, ketika menyerang skill 2, kita dapat cooldown skill 1 50% dan juga musuh nggak bisa ngedodge. Oke. Terus lagi, ketika menyerang karakter bertipe CP, kita bakalan dapat cooldown skill 2. Oke. Cooldown skill banget ya. Oke lah. Oke, di trade yang pertama ini ada ketika kita berada di area bendera yang ketika kita berada di area bendera kita bakalan dapat reduce damage dan resist tiger susah dijatuhin. Cuman masih bisa di knockback ya. Bisa dijatuhin, bisa di knockback, cuman agak susah doang. Oke, terus ketika kita diserang oleh musuh yang mempunyai parameter buff kayak buff attack, buff defense, buff critical, buff speed, kita bakalan mempercepat skill 2 dan mempunyai defense boost. Oke, trade yang kedua, ketika darah di 50% atau lebih, kita bakalan dapat reduce damage dan juga recover 50%. Oke, dia dapat recover. Oh ya, recover 50% of percent damage received from an enemy. Oke, recover darah ya. Oke, terus yang kedua, ketika menyerang musuh berada di area bendera, kita bakalan dapat tambahan damage 30%. Oke. Terus di boost rate yang terakhir itu tertulis ketika menerima damage yang 45% atau lebih dari max HP kita bakalan dapat recover darah 5%. Oh, oke. Ah, ya. Berarti jadi ya, ini gue langsung bisa nangkep guys. Oke, jadi gue notice ya di sini itu si Stussy dia itu nggak ada skill knockback ya, skill knockback sama sekali nggak ada. Kan tadi gue udah bilang tuh nggak ada skill knockback sama sekali, dan juga dari trade pun nggak ada skill knockback, entah dari basic attack gitu nggak ada juga. Oke, skill knockbacknya dia nggak ada, ataupun kebal deh. Iya, minimal kebal knockback kayak masa nggak ada gitu. Iya guys, padahal hitungannya seorang defender nggak sih? Seorang defender itu biasanya harus punya guys. Kalau nggak, gampang keluar bendera dong dikasih knockback begitu. Oke. Terus lagi di sini yang gua notice itu dia nyari darahnya itu cukup susah ya guys ya, karena dia itu mainnya menggunakan skill 2 yang dimana dia itu ketika counternya berhasil dia bakalan invincible atau dia nggak bisa dihit selama 5 detik. Itu mungkin alasan kenapa dia itu darahnya recovery-nya itu susah nyarinya ya. Oke. Soalnya dia lebih berfokus kepada skill 2 ya. Oke. Terus lagi apalagi ya? Dia ada nullify, dia ada remove, dia ada panjang bendera. Oh iya, dia nggak ngisi paksa bendera. Oke, dia nggak bisa ngisi paksa bendera ya guys ya. Oke. Dan ngisinya juga di sini ya, itu nggak cepet.
nggak secepat Kaku ataupun Big Mom ataupun Kaido biru. Jadi ya cuman kayak BF apa, kayak karakter Nika, kayak karakter si Uta apa ya kalau nggak salah ya, atau siapa sih namanya, Momo. Momo tuh pokoknya ngisi benderanya cukup lama lah, ini dia itu nggak secepat mereka lah ya. Oke, padahal seorang defender ya, cukup cukup ya biasa sih, soalnya defender ya guys ya, jadi ya begitulah defender BF lagi. Defender BF sih ya untuk segi ini udah lumayan, cuman ya ini aduh sayang banget ya nggak ada knockback aja sih yang gue sayangin. Knockback sama recovernya cukup sulit. Masa kita harus menerima damage 45% dari max HP kita baru dapat recover? Kan susah. Kecuali kalau emang skill 2-nya ini ahli banget ya. Mungkin cukup sih untuk trade seperti ini, bagus kali ya. Dan ya mungkin kalau dari gua kata worth it atau enggak buat karakter ini sih, gue jawab enggak guys, enggak worth it. Kenapa tuh? Ya seperti yang kalian ketahui ya, bahwa minggu depan atau beberapa hari lagi kita bakalan melihat live Banda, yaitu bakalan pengumuman ekstrim baru ya. Jadi lebih baik RD-nya disimpan dulu, gacha di Sangs ataupun di ekstrim baru nanti. Kalau semisal udah dapat, silahkan kalian mau gacha ini atau enggak, silahkan. Atau mungkin kalau kalian emang waifunya ini, atau emang kalian suka PP-nya, atau mungkin ya bagi kaum laki-laki ya, buat apalah terserah kalian suka. Pokoknya ya udah gacha aja nggak apa-apa. Cuman kalau buat meta-metaan, buat ngepush liga mah susah sih kalau gue kata ya. Meskipun skill 2-nya invincible, cuman 20 detik ya cukup lama cooldownnya. Cuman kalau 10-15 detik gitu oke lah. Cuman ini 20 detik dan kita harus mainin perfect dodge juga sih. Jadi hitungannya ini hero mekanik guys. Nyari darahnya susah, gampang di knockback, dan ada skill counter paket komplit buat high mekanik. Oke, jadi mungkin gitu aja guys dari gua. Sorry banget kalau mungkin ada yang kelewat atau mungkin ada yang kurang jelas untuk pembahasannya ya. Jadi ya jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga subscribe, and see you next time, and bye bye. Yakin kalian nggak mau menggacha? Menggoda lo guys.